Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan pesta yang diselenggarakan di istana kerajaan. Pesta ini adalah pesta yang dibuat Ariel untuk menjalankan rencananya. Dan pesta ini dihadiri oleh banyak kalangan bangsawan, baik dari faksi Ariel maupun faksi pangeran pertama. Selama berada di ruang tunggu, Rudius sempat bertemu dengan Philemon yang entah mengapa dia mencela Rudius. Karena Rudius masih memakai nama Greira setelah Paul meninggalkan rumah utama. Philemon adalah adik dari Paul, yang mana itu berarti Philemon adalah paman dari Rudius. Meskipun begitu, Rudius tidak begitu peduli dengan Philemon. Terlebih, Philemon pasti akan segera dibunuh oleh Ghislaine setelah ini. Setelah kedatangan Philemon, satu persatu bangsawan akhirnya telah datang, termasuk orang tua Tris dan juga Darius. Darius datang dengan ditemani oleh beberapa pengawal, termasuk Aubert. Melihat Rudius, Aubert bersikap seolah-olah baru pertama kali bertemu dengan Rudius. Dan dia melakukan pembicaraan kecil yang secara implisit menantang Rudius untuk bertarung satu lawan satu. Nampaknya, setelah kejadian sebelumnya, Aubert telah menargetkan Rudius sebagai target utama setelah menghabisi Ariel. Dan lalu, setelah semua bangsawan tiba, pesta pun akhirnya dimulai. Ariel memulai pesta dengan memberikan sambutannya. Dan di awal sambutan itu, Ariel membahas beberapa hal mengenai kerajaan dan juga raja yang sedang sakit. Namun, beberapa saat kemudian, Ariel memperkenalkan dan membawa Tris ke atas panggung. Melihat Tris, seisi ruangan kemudian menjadi terkejut, terutama Darius yang menjadi sedikit pucat. Tris adalah putri kedua dari bangsawan Purple House, dan dia telah dikabarkan sudah hilang beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Tris sudah mati. Setelah diperkenalkan oleh Ariel, Tris kemudian menatap ke arah Darius dengan tatapan yang jijik. Dan dia lalu menceritakan berbagai hal mengenai masa kelamnya yang sudah dialami akibat Darius. Mendengar itu, beberapa orang ada yang menangis, dan juga ada beberapa orang lain yang terlihat bingung. Meskipun kejahatannya sudah terbongkar, Darius masih terlihat cukup tenang. Dan Darius lalu mengatakan bahwa Ariel hanya membuat cerita palsu saja. Selain itu, Darius juga mengatakan bahwa Tris yang asli sudah mati 1 bulan yang lalu. Dan hal itu akan dibuktikan oleh ayah Tris sendiri, yaitu Freitas Purple House. Mendengar itu, pandangan semua orang langsung beralih ke ayah Tris. Ayah Tris saat ini terlihat cukup menggigil akibat ketakutan. Dan dia kemudian mengatakan bahwa orang yang di sebelah Ariel memang benar adalah anaknya. Dan ayah Tris mengatakan juga bahwa dia ingin Darius dihukum atas kejahatannya. Nampaknya sebelum pesta ini Ariel sudah menemui keluarga Purple House. Jadi dia bisa benar-benar menjatuhkan Darius. Dan kali ini Darius sudah benar-benar jatuh. Suasana pesta menjadi cukup gaduh. Namun beberapa saat kemudian pangeran pertama yaitu Pangeran Grabel akhirnya berbicara. Dan dia menghentikan kegaduhan sambil menuju ke arah Ariel. Setelah berada di dekat Ariel, Pangeran Grabel mengatakan bahwa Ariel tidak seharusnya membuat kegaduhan hanya karena perselisihan antara Menteri Darius dengan bangsawan kelas menengah. Mendengar itu, Ariel mengatakan bahwa Darius sudah melakukan kejahatan. Jadi dia harus dihukum. Meskipun begitu, Pangeran Grabel masih mengatakan bahwa kemampuan Darius masih dibutuhkan oleh kerajaan. Dan juga setiap bangsawan pasti memiliki skandal mereka masing-masing.
Ariel masih mengatakan bahwa dia harus menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan. Perselisihan akhirnya pun semakin memanas. Dan lalu Pangeran Grabble kemudian menggunakan cara voting untuk memutuskan apakah mereka harus menghukum Darius atau tidak. Pangeran Grabble terlihat cukup percaya diri. Hal itu mungkin karena dia yakin telah memenangkan pemilihan suara. Mengingat dia sudah melakukan banyak kerjasama dengan para bangsawan selama Ariel pergi dari kerajaan. Ariel setuju dengan cara yang akan dilakukan kakaknya itu. Namun sebelum itu Ariel mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan satu orang lagi. Setelah mengatakan itu, sebuah pilar api kemudian tiba-tiba muncul dan menghancurkan atap ruangan pesta. Dan tak lama setelah itu, para bangsawan menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat ada kastil langit yang mendekat ke arah istana. Dan lalu tak lama setelah itu, Perugius dan 12 sukaimanya mulai memasuki ruangan pesta. Perugius berjalan lurus ke arah Ariel. Sementara para sukaimanya membagi diri menjadi dua kelompok. Yang mana kelompok pertama berdiri mengawal Ariel, sementara kelompok selanjutnya mengawasi Darius dan juga Aubert. Setelah itu, Ariel lalu memperkenalkan Perugius kepada para bangsawan. Yang mana hal itu membuat para bangsawan langsung berlutut di hadapan Perugius. Perugius menyuruh mereka semua untuk berdiri. Dan lalu mengantar Ariel ke tempat duduk terbaik di ruangan pesta itu. Sambil mengatakan bahwa hanya orang yang pantas menjadi raja berikutnya yang akan duduk di kursi itu. Dengan kedatangan Perugius, maka kemenangan Ariel sudah dapat dipastikan. Namun, beberapa saat kemudian ada seorang wanita tua yang masuk ke ruangan pesta dari lubang atap yang terbakar. Wanita itu adalah dewa air Reida Rhea, dan dia datang ke sini untuk menyelamatkan Darius. Arumanfi mencoba untuk menghentikan gerakan Reida. Namun dia berakhir terbelah menjadi dua karena serangan yang dilancarkan Reida. Melihat itu, Rudius mencoba membidik Reida menggunakan sihirnya. Tetapi Reida berhasil menghentikan Rudius dengan cara menebas lengan kiri Rudius hingga terpotong rapi. Meskipun yang tertebas adalah lengan palsu, Rudius masih merasakan kengerian dari kekuatan Reida. Bahkan Ghislaine dan Aerys hanya terdiam melihat kekuatan Reida. Setelah beberapa saat, suasana ruangan pesta menjadi sangat sepi. Dan Reida kemudian menyuruh Aubert untuk membunuh Ariel, Perugius, dan juga Rudius. Aubert sempat terlihat agak ragu. Namun Aubert akhirnya berjalan menuju ke arah Ariel. Melihat itu, Rudius menjadi cukup panik. Tetapi tiba-tiba Isolde masuk ke dalam ruangan pesta. Dan dia bertanya mengapa Reida menggunakan teknik rahasia Dewa Air di tempat seperti ini. Mendengar itu, Reida kemudian menjawab bahwa dia dan Aubert telah dibayar untuk melakukan beberapa tugas. Dan salah satu di antaranya adalah membunuh Ariel. Dan untuk melakukan itu, Reida berniat akan mengamuk di ruangan ini. Dan lalu akan berpura-pura dikalahkan oleh Isolde setelah semuanya selesai. Jadi Isolde nantinya akan dianggap sebagai pahlawan. Dan nama dari teknik Dewa Air akan semakin dikenal oleh banyak orang. Isolde nampak tidak setuju dengan rencana gurunya itu. Namun saat ini Aubert masih menuju ke arah Ariel untuk membunuhnya. Aerys mencoba bergerak untuk menghentikan Aubert. Tetapi Rudius menghentikannya. Karena Rudius tidak ingin melihat Aerys mati di depannya. Rudius terus mengamati situasi di dalam ruangan ini. Dan Perugius masih nampak tidak akan melakukan sesuatu. Jadi, Rudius yang sudah tidak memiliki pilihan lain akhirnya memutuskan untuk maju bersama Aerys untuk menghentikan Aubert. Tetapi, saat Rudius dan Aerys hendak melangkahkan kakinya, ada hawa dingin yang sangat menakutkan telah muncul pada ruangan itu. Merasakan itu, Reida kemudian berteriak ke Aubert untuk membatalkan rencananya. Setelah memahami maksud Reida, Aubert langsung membawa Darius pergi dari tempat ini.
Sementara Reida yang tetap tinggal di ruangan ini mengatakan bahwa dia seharusnya tidak datang ke tempat ini sebelumnya. Mendengar itu, Ariel kemudian bertanya tentang mengapa Reida melakukan hal ini. Yang mana kemudian dijawab oleh Reida bahwa di masa lalu dia telah ditolong oleh Darius. Dan hal itu terjadi ketika Reida masih belum menjadi dewa air. Dan karena itulah Reida telah jatuh cinta kepada Darius. Namun, saat Reida sudah menjadi dewa air dan pergi untuk menemui Darius, Darius ternyata sudah berubah menjadi orang yang sangat berbeda dengan apa yang dia harapkan. Reida tentu saja kecewa akan hal itu. Namun, meskipun begitu, Reida masih berpikir bahwa dia harus membalaskan hutangnya kepada Darius. Dan beberapa hari yang lalu, Reida mendapatkan mimpi bahwa dia bisa membalaskan hutangnya itu dengan cara datang ke sini. Mendengar itu, Rudius yakin pasti mimpi itu adalah ulah dari Hitogami. Dan saat ini, orang yang sangat membenci Hitogami sedang menuju ke tempat ini juga. Tak lama setelah itu, Orsted akhirnya muncul dari arah pintu. Melihat itu, Reida mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan bertarung melawan Orsted lagi. Meskipun pada pertarungan mereka sebelumnya, Orsted melepaskan Reida. Namun, kali ini Orsted pasti tidak akan melepaskan Reida karena Reida sudah menjadi bidak Hitogami. Setelah saling berhadapan, pertarungan Orsted melawan Reida akhirnya pun dimulai. Reida terus menghujamkan berbagai serangan ke arah Orsted. Tetapi Orsted mampu menangkis semua serangan pedang Reida menggunakan tangan kosongnya. Pertarungan menjadi sangat intens. Dan kemudian ketika Orsted sudah berada di depan Reida, Orsted dengan kecepatan yang tidak masuk akal berhasil menembus dada Reida menggunakan tangannya. Dan lalu Orsted melempar tubuh Reida begitu saja. Melihat itu, Isolde pun berteriak dan menghunuskan pedangnya ke arah Orsted. Namun, Orsted tidak menghiraukannya dan berjalan pergi dari ruangan itu. Isolde mencoba untuk mengejar Orsted. Sementara, Ariel kemudian menyuruh Rudius untuk menangkap Auber dan Darius yang telah kabur sebelumnya. Menanggapi perintah Ariel, Rudius, Ghislaine, dan Eris kemudian segera pergi untuk mengejar Auber dan Darius. Sylvie sempat meminta untuk ikut dengan Rudius juga. Namun, Rudius menyuruh Sylvie untuk menjaga Ariel saja. Dan kemudian, setelah beberapa menit menelusuri kastil kerajaan, Rudius akhirnya berhasil menemukan Auber dan Darius. Darius terlihat seperti sangat kelelahan, sementara Auber sudah bersiap dengan pedangnya. Pertarungan akhirnya pun akan dimulai. Auber memperkenalkan dirinya lagi sebagai Kaisar Utara. Dan lalu Eris dan Ghislaine juga memperkenalkan diri mereka. Melihat itu, Rudius sempat bingung apakah dia harus memperkenalkan dirinya juga. Namun, sebelum pertarungan itu dimulai, Darius menuju ke arah Eris dan mengatakan bahwa dia dulu selalu membantu keluarga Boreas. Dan juga saat ini dia juga telah membantu paman Eris untuk membangun wilayahnya kembali. Mendengar itu, Rudius mengatakan bahwa Darius telah berbohong. Karena sebelumnya Darius dan yang lainnya sudah melewati wilayah keluarga Boreas. Dan di sana terdapat banyak pembangunan yang mangkrak. Dan juga Rudius mengatakan jika Darius ingin membantu keluarga Boreas sejak awal, bukankah seharusnya dia sudah menolong Sauros? Mendengar itu, Darius malah mengatakan bahwa Sauros hanyalah orang yang bodoh. Setelah kejadian insiden teleportasi massal, Sauros mencoba membangun wilayahnya kembali menggunakan seluruh kekayaannya dengan caranya sendiri. Jadi, karena tidak sependapat dengan Darius, Darius kemudian membunuh Sauros dan menjadikan paman Eris yang bernama James menjadi kepala keluarga Boreo selanjutnya. Mendengar itu, Eris dan Ghislaine menjadi sangat marah. Dan tak diragukan lagi, mereka berdua pasti akan membunuh Darius. Namun, meskipun sudah melihat kemarahan Eris dan Ghislaine, Darius masih bersikap dengan tenang. Dan Darius mengatakan bahwa dia sudah menuruti perkataan dewa manusia untuk menyewa Auber. Jadi, Darius kemudian menyuruh Auber untuk mengatasi semua ini. Setelah itu, Auber langsung menggunakan teknik Rattling-nya ke arah Eris dan Ghislaine. Teknik ini mengeluarkan sebuah karpet merah yang membentang di bawah musuh.
Dan ledakan bola-bola kecil yang tersembunyi di dalam karpet mengeluarkan lem yang mengikat kaki Eris dan juga Ghislaine. Melihat itu, Rudius menggunakan sihir airnya untuk menghilangkan lem itu. Namun, tanpa diduga, Aubert ternyata sudah berlari ke arah Rudius dan mencoba untuk menyerang Rudius terlebih dahulu. Menanggapi itu, Rudius kemudian menciptakan perisai tanah di tangan kanannya. Namun, Aubert ternyata menebas tangan kiri Rudius. Tangan kiri Rudius adalah tangan buatan yang berisikan mana. Jadi, pedang Aubert tidak akan bisa menembusnya. Dan lalu, Rudius mencoba menyerang balik dengan cara menendang Aubert. Namun, ternyata Aubert malah berhasil menebas kaki Rudius. Sementara di sisi lain, Darius ternyata mencoba mengeluarkan sihir api yang mengarah ke Rudius. Eris berhasil memotong serangan api itu. Namun, ternyata Aubert telah menyelipkan kunai pada serangan api itu, yang mana kunai itu langsung menancap ke tubuh Eris. Melihat itu, Ghislaine langsung lari dan menebas Aubert. Aubert bisa menahan serangan Ghislaine tepat pada waktunya. Tetapi, karena perbedaan kekuatan, Ghislaine berhasil menghancurkan pedang dan juga melukai bahu Aubert. Kondisi saat ini sangatlah buruk. Eris dan Rudius telah terluka cukup parah. Jadi, hanya tinggal Ghislaine saja yang bisa bertarung dengan kekuatan maksimal. Meskipun begitu, Rudius masih mencoba untuk menyerang menggunakan stone cannon spesialnya. Dan kali ini, target Rudius adalah Darius. Melihat serangan itu, Aubert langsung berdiri di depan Darius dan dia juga menangkis serangan Rudius. Namun ternyata serangan batu yang ditangkis Aubert telah pecah menjadi beberapa serpihan, yang mana serpihan itu langsung mengenai mata Darius. Melihat ke arah Darius, Aubert malah menjadi cukup lengah. Dan Eris kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dengan sisa kekuatannya. Aubert masih bisa menghindari serangan fatal dari Eris. Namun, Ghislaine yang dari tadi menunggu celah akhirnya bisa langsung menebas tubuh Aubert menggunakan jurus andalannya. Yang mana dengan jurus itu, Ghislaine akhirnya bisa menebas tubuh Aubert. Tubuh Aubert menjadi berlumuran darah dan dia akhirnya pun mati. Sementara tidak jauh dari Ghislaine, Darius masih berteriak kesakitan akibat luka pada matanya. Melihat itu, Ghislaine tanpa ragu langsung menebas Darius hingga dia pun akhirnya juga mati. Setelah pertarungan itu, Rudius, Eris, dan Ghislaine pergi ke sebuah ruangan untuk mengobati luka mereka. Rudius menggunakan gulungan sihir penyembuh yang telah diberikan Orsted sebelumnya. Namun, ketika dia membuka baju Eris untuk memeriksa lukanya, tubuh Eris mulai berubah menjadi ungu. Yang mana itu berarti Eris telah terkena racun. Dan itu berarti senjata Aubert telah dilumuri oleh racun. Rudius mencoba menggunakan sihir detoksifikasi tingkat menengah kepada Eris. Tetapi hal itu tidak berhasil. Rudius kemudian mulai menjadi panik. Namun, beberapa saat kemudian, Rudius teringat dengan perkataan Orsted, yang mana Orsted mengatakan bahwa Aubert hanya menggunakan satu jenis racun saja, dan Aubert memiliki penawar racun itu bersamanya. Mengingat itu, Rudius selalu bergegas menuju ke arah mayat Aubert dan mulai menggeledah pakaiannya. Dan akhirnya, Rudius berhasil menemukan penawar racun itu. Tak membuang waktu lagi, Rudius segera memberikan penawar racun itu kepada Eris. Dan untuk berjaga-jaga, Rudius juga menggunakannya. Setelah memulihkan diri, Rudius, Eris, dan juga Ghislaine akhirnya kembali ke ruangan tempat pesta sebelumnya. Namun, ketika mereka bertiga memasuki ruangan itu, Luke saat ini sedang mengkalungkan pedangnya ke leher Ariel. Philemon terlihat berlutut di depannya. Sementara Sylvie menatap ke arah Luke dengan kebencian. Dan lalu Luke yang menyadari kedatangan Rudius kemudian memerintahkan Sylvie untuk membunuh Rudius atau dia akan membunuh Ariel. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.